Saya percaya semuanya harus dilakukan dengan proses. Karena tanpa kita menjalani proses dari bawah, kita nggak akan mengenal sesuatu. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Jalani proses, konsisten, dan selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisnis kita supaya dimudahkan dalam segalanya. Ketika mau memulai bisnis gitu ya, ditipu sama customer bilangnya ambil baju, mau ini suka ambil. Jumlah pada tahun itu sudah lama 87 juta gitu kan, ternyata nggak diambil. Ada juga uang yang memang modal usaha untuk bisnis, orang ngajakin bisnis bareng gitu, ditipu gitu kan. Banyak juga akhirnya ditipu sampai pernah juga nggak megang uang sama sekali gitu. Bahkan uang yang untuk operasional sewa tempat aja tuh nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Santoso, saya owner dari PT Kreasi Cantik Indonesia, membawahi The Cantik dan The Bro. Awalnya saya karyawan swasta di perbankan, sudah bekerja selama 17 tahun di bank. Lalu saya sudah mencapai posisi region head di sana, membawahi Jakarta dan Sumatera. Saya sudah asik sebenarnya di dunia perbankan, tetapi pada suatu hari saya mendengar dari menurut kepercayaan dalam agama saya yaitu Islam, bahwa saya harus meninggalkan riba di sana. Jadi dengan sangat terpaksa, dan ada pertama itu, yang kedua juga sepertinya saya harus lebih memperhatikan anak-anak karena anak-anak sudah mulai bertumbuh dewasa, semakin butuh perhatian, sehingga saya memutuskan untuk resign menjadi ibu rumah tangga. Setelah resign, saya juga jadi bingung ya beraktivitas. Jadi aktivitas saya hanya antar jemput sekolah anak. Lalu setelah itu ternyata anak-anak sekolah tuh pulangnya sore ya gitu, tanpa saya sadari. Lalu saya bingung gak ada aktivitas apapun. Setelah itu saya cuma antar jemput. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan ini ya nggak boring. Tapi lama-lama ternyata boring juga. Nah akhirnya karena saya juga biasa sibuk, jadi saya memulai aktivitas tuh, mulai diam-diam sewa toko gitu, atau mau bisnis. Tapi saya nggak ada uang sama sekali gitu. Saya sebenarnya nggak ada modal untuk memulai usaha gitu. Tapi saya harus apa gitu, karena saya juga kan harus beraktivitas, nggak bisa saya juga di rumah terus gitu kan. Jadi dengan modal, nggak ada modal tuh sebenarnya nekat aja gitu ya. Saya pergi ke ITC di daerah Kuningan lah ya. Di sana saya melihat, karena saya sering nongkrongnya kebetulan di daerah situ gitu. Saya lihat toko di situ adanya boleh sewanya tuh kan tahunan, biasanya kan harus tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena nggak ada modal, saya sampai bilang bisa nggak sih sewa cuma per bulan aja gitu kan, saking nggak adanya modal. Tapi karena mungkin udah jalannya ya, yang sewa di situ bisa saya sewa untuk bulanan. Jadi dengan sangat minim sekali, modal 2.500.000, saya sewa tuh di ITC gitu. Terus ya masih jaga sendiri, baju-baju juga yang ada belum niat bisnis banget nih gitu ya, jadi sementara iseng aja gitu kan kegiatannya. Jadi baju-baju juga yang ada di rumah aja dibawa ke sana, hanger-hanger juga yang ada dari rumah dibawa ke sana gitu kan ya, ke toko itu, saking memang tidak ada modal sama sekali gitu di awal. Kebetulan lingkungan pekerjaan saya dulu kan kebanyakan non-muslim gitu ya, jadi sementara baju yang saya jual juga baju muslim gitu kan, jadi udah beda market nih kita gitu kan. Jadi semua yang saya kenal, semua yang teman-teman saya juga, saya nggak ada tempat buat bertanya kan saat itu gitu. Jadi tapi saya tegarkan hati, saya saat itu pokoknya saya harus punya bisnis gitu kan. Saya juga nggak mau di rumah diem aja tanpa ada penghasilan. Saya harus mengganti posisi saya yang saat itu saya sudah punya gaji misalnya 2 digit ya kan, hampir 3 digit, 2 digit lah gitu ya. Saya punya fasilitas mobil, waktu itu juga ditarik ke perusahaan karena saya resign. Dengan gaji saya 2 digit, sepertinya saya sudah nyaman. Suami saya juga udah punya gaji juga, sepertinya kita nyaman dengan gaji itu di awal. Tapi kan sekarang berarti saya hanya bisa mengandalkan gaji suami aja gitu kan. Rasanya nggak enak kita sebagai wanita yang biasa mandiri, tiba-tiba harus tergantung kepada suami gitu. Jadi saya juga pada saat itu
pengen nunjukin nih gitu ke keluarga saya, ke anak-anak saya bahwa hidup saya juga bisa berarti, bukan hanya sebagai rumah tangga biasa gitu ya. Lalu di situ saya mulailah, saya harus bisa. Walaupun saya nggak tahu nih apa yang harus saya mulai gitu, dari mana gitu kan. Nah, saya mulai mencari-cari bahan, mulai nongkrong deh tuh sama tukang-tukang bahan gitu kan. Terus cari-cari tukang jahit juga saya mulai naik motor tuh sama suami saya gitu kan. Berdua cari tukang jahit di mana ya gitu. Beli bahan, coba jahitin, mana yang jahitannya rapi. Coba dong tolong, saya mau bikin model kayak gini nih gitu. Kan kita belum tahu jahitan dia rapi apa enggak gitu kan ya. Jadi saya harus mencoba dari beberapa tukang jahit. Dari dianterin sama suami saya, kayaknya masih belum puas nih. Besoknya saya naik ojek. Bang, naik ojek anterin saya cari tukang jahit. Kemana Bu? Nggak kemana aja deh, nggak tahu. Pokoknya jalan aja gitu cari. Nah, awalnya saya berpikir, ketika saya dulu kerja itu, ketika saya mau pesta, kok rasanya susah banget ya cari baju pesta gitu kan. Biasanya cewek kan kalau hari-hari kan penampilannya biasa, tapi ketika mau pesta kan pastinya dia mau tampil lebih cantik, lebih elegan, lebih glamor gitu kan. Mau kelihatan beda lah dari yang keseharian biasa. Nah, itu juga saya alami gitu. Ketika saya mau ke pesta, saya nyari baju kok kayak susah banget ya yang pas di postur tubuh saya gitu kan. Nah, berlatar belakang itu saya jadi berpikir, boleh kali ya saya bikin baju pesta gitu, muslim gitu. Ditambah pada suatu hari ketika saya nggak tahu nih dari sisi religi atau apa gitu ya, sampai pada akhirnya saya bisa ada SPG 1 gitu ya. Yang SPG-nya sampai sekarang tuh masih ada orangnya gitu kan. Nah, ketika saya waktu itu masih jualnya belum baju muslim gitu kan, karena baju-baju yang ada di rumah saya, baju-baju bekas dulu saya kerja gitu-gitu kan, mau saya habis-habisin yang ada di rumah. Ketika saya masih jarang ke toko lah waktu itu, karena saya harus cari bahan, saya harus belajar dan sebagainya. Tapi ketika saya ke toko selalu ada orang cantik datang, di sini ada jual baju pesta nggak? Selalu nanyanya gitu. Padahal yang saya jual baju-baju pendek-pendek gitu, baju zaman-zaman saya kerja dulu. Saya juga dulu belum berhijab gitu kan. Jadi selalu ada orang tanya, ada jual baju pesta muslim nggak gitu? Nggak ada gitu. Pertama saya jawab nggak ada. Terus lalu setiap saya jaga lagi, ada lagi yang nanya lagi yang cantik. Padahal kan jelas-jelas tatanan toko saya kan bukan jual baju muslim gitu. Kenapa jadi selalu ada yang nanyain baju pesta muslim gitu? Kedua, ketiga, lama-lama saya juga jadi berpikir, kok selalu ada yang tanya ya gitu, ada yang jual baju pesta atau enggak. Jadi akhirnya saya jadi bersama dengan latar belakang saya juga memimpikan pingin membuat baju pesta. Dari kejadian orang datang itu saya berpikir, jadi apa saya bikin baju pesta aja ya gitu sih awalnya. Tetapi ketika saya mau buat baju pesta, karena lingkungan toko saya adalah lingkungan ITC gitu ya, jadi kan di situ lingkungan baju-baju murah tuh yang dijual. Jadi baju yang 100.000, 150.000 gitu kan, atau yang murah deh gitu, kebanyakan baju daily gitu. Nekat nggak ya saya kalau bikin baju pesta? Tentunya kalau baju pesta mahal. Terus selera saya kan kelihatannya mau yang glamor gitu kan. Tapi saya mau tampil beda. Saya berpikir saya harus tampil beda. Saya harus tampil tidak boleh sama dengan orang lain. Saya harus berani tampil beda dari orang-orang. Saya harus bikin sesuatu yang beda di sini tetapi punya ciri khas gitu. Lalu ya udah dengan kenekatan saya, orang-orang jual baju 100.000, 200.000, saya mulai tuh jual harga 500.000, 600.000, 800.000 sampai 1 juta. Ada tiringnya kayak gitu. Jadi ketika saya buka, orang-orang nanya, ih bagus ya bajunya, bagus ya gitu. Harganya berapa? 1 juta. Orang pergi gitu kan. Orang suka ya bajunya, bagus ya gini-gini. Nah, harganya berapa? 800.000. Orang pergi gitu kan. Nggak ada yang ngelihat ke toko saya gitu. Nah, tapi di situ saya nggak menyerah. Saya terus saya berproduksi, membuat lagi, saya berkreasi yang lebih bagus lagi gitu. Ternyata customer di sana tuh kebanyakan kan customer di lingkungan kantor, di mana di lingkungan kantor itu kan ada juga orang yang punya jabatan-jabatan tinggi gitu kan. Mereka ternyata nggak beli pada saat itu, tetapi menyimpan nomor telepon saya gitu.
Dan pada suatu ketika beberapa bulan kemudian mulailah rame toko saya. Setiap orang ada pesta, pernikahan anaknya, wisuda anaknya, atau mau prewed, atau mau apa, larinya ke toko saya. Dan di sebuah mall itu tuh nggak ada yang lain selain toko saya gitu. Nah jadilah akhirnya saya jual harga 1 juta, laku banyak. Akhirnya mulai saya kreasikan kreativitas saya mulai jual di harga 1,2, 1,8, sampai 2 juta, sampai 3 juta gitu. Dengan kreativitas yang tinggi itu saya berani, yang penting kita main di kualitas, seperti itu. Nah akhirnya saya juga berpikir ketika produksi juga sudah mulai banyak, saya harus pasarkan kemana lagi nih selain di toko ini gitu kan. Lalu saya kan kadang-kadang dengan berbekal pengetahuan di kantor saya sebelumnya, jadi saya berani untuk meeting, bertemu dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, pokoknya Semesko dan segala macam saya datengin. Saya nggak tahu harus ketemu siapa, yang penting saya datang aja gitu. Jadi karena saya berpikir, ini kalau saya nggak kembangkan, saya produksi terus, walaupun alhamdulillah di situ sudah rame, tapi kan saya harus berkembang, nggak bisa seperti ini aja gitu. Dulu toko saya juga paling kecil, nyempil dekat toilet yang paling murah gitu kan. Bagaimana saya bisa membuat toko saya menjadi lebih banyak lagi? Saya harus berpikir lebih pintar lagi. Dan ketika itu saya juga harus berpikir, saya harus pintar nih. Saya harus naikkan pengetahuan saya di bidang fashion ini gitu kan. Ditambah tadi akhirnya saya juga selain sekolah fashion, saya belajar tentang bisnis. Akhirnya tadi singkat cerita setelah saya ke kementerian dan sebagainya, saya masuk komunitas yang lain-lain, disitulah saya dilatih, ditempa, karena saya merasa saya harus upgrade diri saya. Ketika saya sekarang, mungkin saya dulu di bank sudah berpengalaman, sudah profesional di sana, tetapi ketika saya terjun ke dunia fashion, saat ini saya belum bisa tahu banyak gitu kan. Makanya saya harus mengupgrade diri saya. Saya harus punya skill yang lebih dari sekarang. Saya harus bisa bagaimana caranya mengupgrade diri saya dan pengetahuan saya supaya bisa mengembangkan bisnis ini gitu. Alhamdulillah tadinya dari satu toko kecil nyempil, akhirnya di ITC itu punya toko 4. Akhirnya bisa punya toko 4. Ketika di ITC sudah punya 4 toko, oh ya udah kelasnya jangan ITC terus deh, lama-lama kita bergeser. Akhirnya saya bisa di ambasador sini gitu. Karena sewa di ambasador kan kalau di mall kan udah lebih mahal lah daripada di sana gitu kan. Tetapi lama-lama saya ke ambasador sini. Setelah di ambasador saya juga ingin memperkenalkan produk saya, bagaimana caranya produk saya dikenal lebih luas lagi. Saya sering tuh pameran ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Pekanbaru, ke Palembang. Saya terus menanam orang-orang supaya tahu produk saya gitu. Saya sering keliling Indonesia untuk pameran-pameran memperkenalkan produk saya. Bukan, kalau di awal mau bisnis itu kan rasanya berat. Karena modal juga nggak ada. Saya juga nggak tahu bisnis apa gitu, karena kan saya biasanya karyawan. Saya biasanya enak bekerja di kantor yang nyaman gitu ya. Saya tinggal tanda tangan gitu. Tiba-tiba pas mau mulai bisnis kok saya harus jalan ke Tanah Abang cari bahan gitu kan. Pergaulan saya dengan tukang-tukang bahan gitu kan ya. Kayaknya awalnya terasa berat gitu di hati gitu ya. Saya juga harus angkat-angkat barang sendiri. Zaman dulu tuh belum ada Gojek ya, dimana kalau beli bahan tuh bisa sekarang kirim-kirim Gojek gitu kan segala macam. Kalau dulu kan saya harus angkut sendiri, buka tutup toko sendiri gitu. Semuanya diawali dengan sendiri, tanpa saya juga nggak punya dasar. Sebenarnya saya harus memulai bisnis tuh dari mana sih, harus ngapain sih saya gitu. Belajar dari mana, siapa yang ngajarin saya gitu kan. Karena saya benar-benar sendiri saat itu gitu. Saya tuh saking semangatnya gitu ya. Saya percaya semuanya harus dilakukan dengan proses. Karena tanpa kita menjalani proses dari bawah, kita nggak akan mengenal sesuatu. Dan saya sangat percaya juga, kalau pada saat itu saya mau males, saya mau diem, saya sangat percaya banget,
musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Kalau saat itu saya mau males, mau nyaman dengan gaji suami, bisa aja kan. Suami udah punya gaji, saya mau malas-malas di rumah, bisa sih sebenarnya gitu kan. Tapi saya berprinsip musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita mau males, harus dilawan. Kita mau nggak kreatif, harus dilawan. Gimana caranya saya harus lawan. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa gitu ya, saya harus lawan ini, saya harus menjadi sesuatu nih pada suatu hari gitu kan. Ketika mau memulai bisnis gitu ya, ditipu sama customer bilangnya ambil baju, mau ini suka ambil. Jumlah pada tahun itu sudah lama 87 juta gitu kan, ternyata nggak diambil. Ada juga kayak gitu. Ada orang menawarkan pameran, ada pameran nih di sini tempatnya bagus, harganya 10 juta, sekian 20 juta gitu. Ternyata orang penipu gitu kan, nggak ada tempat pamerannya gitu, ditipu. Padahal dia sudah antusias banget ngasih taunya. Ada juga uang yang memang modal usaha untuk bisnis, orang ngajakin bisnis bareng gitu, ditipu gitu kan. Banyak juga akhirnya ditipu sampai pernah juga nggak megang uang sama sekali gitu. Bahkan uang yang untuk operasional sewa tempat aja tuh nggak ada gitu. Tantangannya memang sangat berat ya di bisnis ini karena yang bisnis fashion itu sangat banyak sekali. Jadi saya menerima tantangan ini dengan cara saya berpikir yang pertama adalah untuk De Cantik memperluas pasar, kita mendekati area-area yang mendekati ke customer-customer De Cantik. Jadi seperti pada saat pandemi ini contohnya ya, pada saat pandemi kan semua bleng tiba-tiba tutup, semua mall tutup, kita nggak bisa beraktivitas, semua orang nggak boleh bekerja, nggak boleh beraktivitas. Tetapi di situ saya nggak mau diem aja di rumah, saya nggak mau melakukan aktivitas. Alhamdulillah ketika kita pandemi nggak boleh ngapa-ngapain pun, De Cantik tetap ada pesanan masker ke Jepang sampai 1000 masker gitu misalnya. Terus ada seragam yang tim juga lakukan pekerjaannya itu ada yang di rumah gitu, di rumah saya. Ada yang ininya ditutup, tokonya ditutup, melakukan pekerjaan di sini untuk pengiriman gitu. Apapun tetap kita lakukan gitu. Jadi yang kita lakukan adalah mendekati ke customer. Untuk itu pada saat pandemi pun saya sampai datang ke perusahaan, saya pikir berarti saya harus ada di mana-mana. Jadi saya harus bekerja sama dengan beberapa departemen store untuk De Cantik lebih dekat kepada customer. Jadi customer nggak harus misalnya ke Mall Ambassador aja gitu. Jadi saya pada saat pandemi itu orang-orang tutup, nggak melakukan aktivitas, justru saya datengin kantor-kantor yang punya dep store. Misalnya saya ke MAP, saya ke misalnya MAP berarti grupnya Sogo gitu kan. Sogo yang ada seluruh Indonesia, Galeri Lafayette atau Sentral di Grand Indonesia, atau ada juga yang ada dep store gitu yang ada di Indonesia tuh saya datangin semua tuh. Nah, alhamdulillah pada saat pandemi itu agak sedikit membaik, kita sudah punya area-area atau tempat-tempat untuk brand De Cantik ada di sana gitu kan. Jadi itu memudahkan customer untuk menjangkau De Cantik gitu. Itu yang paling penting itu dulu deh, menjangkau mudah di mana. Nah, selanjutnya tantangan yang lebih penting adalah mengenai harga itu kan. Harga itu memang customernya De Cantik kan karena bajunya untuk kalangan menengah ke atas dan limited, tentunya harganya kan agak sedikit nggak mahal sih, sebenarnya sih mahal itu relatif. Malah customer saya banyak yang bilang, wih baju De Cantik kalau seperti ini hasilnya gitu harganya segini itu jauh lebih murah daripada di tempat-tempat lain. Banyak customer justru ngomongnya begitu. Makanya customer saya tuh kita udah punya customer tetap karena menurut beliau tuh kita harganya sangat relatif lebih murah daripada yang lain gitu. Caranya mempertahankan harga adalah dengan kita menjaga relationship dengan customer, jaga hubungan baik, sering say hi, sering jalan gitu. Jadi perlakukan customer sebagai teman gitu. Jadi mereka selalu ingat dengan De Cantik. Jadi ketika ada kebutuhan mau pesta mau apa mereka hubunginya De Cantik. Keunggulan De Cantik daripada produk-produk yang lain adalah kami spesifiknya lebih ke
fashion muslim. Fashion muslim yang DNA-nya baju-baju pesta. Di mana kelebihan kami adalah kami membuatnya nggak dalam partai besar, jadi limited. Jadi pangsa atau market yang kami bidik adalah market menengah ke atas, di mana orang-orang menengah ke atas tuh nggak mau kalau kita bikin baju yang banyak, katanya pasaran, katanya dia pakai, nggak malu kalau misalnya ke pesta, apalagi misalnya di daerah-daerah yang kecil gitu kan, daerah kecil orangnya itu-itu aja gitu kan, malu kalau pergi ke pesta ternyata banyak samanya gitu kan. Terus ada beberapa orang bilang ke saya, bangga kalau pakai De Cantik tuh, soalnya nggak banyak pasarannya gitu, nggak banyak yang pakai, jadi kita limited, jadi kita bangga pakai baju De Cantik. Udah gitu baju De Cantik juga kan karena kita buatnya limited, sehingga kita memang membuatnya secara premium itu menggunakan handmade. Jadi banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan tangan gitu, seperti payet atau aplikasi-aplikasi membuat dress itu makin cantik. Karena kita pengennya tuh wanita Indonesia tuh begitu menggunakan baju De Cantik, dia kelihatan lebih elegan, lebih feminim. Tapi padahal modelnya simple aja sih gitu, modelnya simple tapi kelihatan elegan, feminim, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan lebih glamor juga gitu. Jadi itu kelebihan De Cantik. Jadi kita selain limited, menggunakan handmade juga, sentuhan tangan, sehingga tidak banyak orang bisa samanya. Dan yang pastinya adalah kita self service-nya sih ke customer, karena kita memberikan full kepada customer, maunya di mana nih, kita melayani. Kadang-kadang kan orang nggak melayani, udah ukuran SML aja gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar service customer banget, customer kita service sebaik mungkin, customer adalah ratu di tempat kita, sehingga kita service banget, sehingga kalau mereka ada permintaan, saya mau besar di tangannya dong, saya mau bajunya dipanjangin dong, saya maunya bajunya pendek aja, kita layanin gitu sesuai permintaan customer. Jadi itu mungkin yang membedakan menurut customer ya, karena di tempat lain mungkin kalau beli baju kan ya udah sesuai ukuran itu aja gitu, tapi kita benar-benar melayani sesuai kebutuhan yang customer inginkan. Saya mau tampilan princess dong, jadi bajunya dibuat yang lebar banget ya, kayak princess banget, kita layanin, kita kasih. Mbak jangan yang lebar-lebar ya, saya suka apa misalnya kalau kelebaran, saya maunya yang simple aja, yang jangan lebar gitu kan. Oke, kita layanin gitu sih. Jadi customer kita buat percaya diri ketika menggunakan baju De Cantik sesuai dengan keinginannya dia. Itu yang membedakan. Strategi marketing dari De Cantik adalah kita ada offline, ada online, ada melalui digital gitu ya. Kalau offline ada di beberapa tempat, sekarang ada di Mall Ambassador, ada di Pacific Place di Galeri Lafayette, ada di Mall Sumarekon Bekasi, ada di Sarinah juga ya gitu, ada di beberapa titik. Jadi offline-nya customer bisa datang langsung, tapi di online-nya juga melalui WA, TikTok, Instagram, Facebook, website kita juga ada, itu melalui online-nya. Dan satu lagi kita melalui yang saya bilang tadi dari Depstore itu gitu kan. Jadi orang bisa datang langsung ke Depstore yang memang sudah terkemuka sih, yang kelasnya memang menengah ke atas. Pencapaian De Cantik dari tahun 2014 sampai sekarang adalah kita berhasil juga di awalnya tuh yang paling singkat adalah kita bisa membuka dari satu butik menjadi beberapa butik gitu kan. Awalnya ada di ITC Kuningan aja kita sampai ada 4 butik gitu kan. Terus ada di Mall Ambassador. Kita juga buka di Kemang juga butik kita di Jalan Bangka tuh udah cukup besar gitu di sana ya. Pencapaian selanjutnya adalah De Cantik juga ada franchise. Franchise itu di Ternate, ada di Semarang, ada juga di Tamrin City. Jadi saat ini De Cantik juga ada di Tamrin City, di Ladies Market lantai dasar. Lalu De Cantik juga sering fashion show di ajang-ajang besar.
setiap ajang besar yang ada di JHCC atau di daerah-daerah, The Cantik selalu ikut fashion show itu. Bahkan terakhir kita fashion show sampai ke New York ya, di New York Indonesia Fashion Week. Lalu butik kita yang terbaru juga saat ini, kita juga ada butik yang di Malaysia. Jadi ada di Nusantara Fashion House gitu ya, di Trend Mall yang ada di Malaysia. Jadi juga pencapaian-pencapaian lainnya, baju-baju The Cantik tuh udah sering dipakai oleh artis-artis gitu di Indonesia. Karena sering dipakai untuk acara-acara KDI, misalnya Lidah Dangdut, ya kan. Terus acara-acara di Trans 7, TV One, atau di beberapa stasiun TV lainnya. Jadi kita sudah menjadi wardrobe tetap untuk di beberapa stasiun TV. Itu adalah menurut saya TV, menurut saya itu pencapaian yang luar biasa juga, karena tadinya kan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, pencapaian itu kita juga sering fashion show di beberapa area titik di seluruh Indonesia. Seperti itu sih pencapaian The Cantik dari tahun 2014 sampai sekarang. Mudah-mudahan harapan saya The Cantik lebih dikenal lebih luas lagi di Indonesia maupun di internasional gitu ya. Oh ya, pencapaian The Cantik yang lainnya, The Cantik pada saat pameran di JCC pernah didatangi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi gitu. Bapak Jokowi beserta rombongan melihat langsung produk The Cantik, dan beliau bilang bagus sekali gitu produknya, dan saya bangga karena Bapak Presiden memuji produk dari The Cantik. Oh iya, sebelum lupa nih, saya juga pernah pencapaian saya menjadi wanita inspirasi Indonesia di tahun 2022 di bidang fashion. Itu menurut saya pencapaian sangat luar biasa karena dari begitu banyaknya wanita Indonesia saya terpilih pada tahun 2022. Oh ya, sekarang The Cantik juga ada beberapa franchise bagi sahabat-sahabat The Cantik yang berminat bergabung menjadi reseller, dropship, atau menjadi distributor atau franchise dari The Cantik. Bisa hubungi nomor WA di 081313504499 untuk kita bicara lebih jelasnya lagi. Atau bagi sahabat The Cantik yang mau tahu tentang produk terbaru The Cantik atau produk The Cantik, bisa hubungi di IG The Cantik, yaitu The Cantik 26, Facebook di The Cantik, dan websitenya www.thecantik.com. Ya, untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha di bidang fashion tentunya, kalau memang passionnya ada di situ, di bidang fashion, lakukan aja dulu, jalan aja dulu, kita maju dulu gitu. Karena kalau kita belum memulai, tetapi kita sudah takut duluan, kita nggak akan pernah tahu kesuksesan ternyata menanti kita gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kita memang bisa menjalankan bisnis ini gitu. Segala rintangan atau apapun pasti ada di depan mata. Di bisnis apapun pasti ada. Tergantung kitanya cara menjalaninya, kekuatan, dan percaya yang namanya proses. Kita harus percaya namanya proses. Selama proses itu dijalani dengan baik, dengan benar, pasti insya Allah hasilnya juga akan ada dan lebih baik gitu. Menurut saya, kalau kita mau berbisnis, jalani proses dengan benar, konsisten terhadap sesuatu yang sudah dijalankan, lalu selalu minta perlindungan kepada Allah agar apa yang kita jalani mudah. Minta, memohon, berharap, dimudahkan, dilancarkan, dimudahkan dalam segala hal. Insya Allah ketika kita juga konsisten menjalankan sesuatu, jadi nggak anggot-anggotan gitu ya, kayak posting aja misalnya hari ini posting, besok enggak, hari ini jualan, besok nggak jualan, itu namanya nggak konsisten ya. Tapi kalau kita berbisnis itu konsisten, jadi butik juga harus buka terus gitu kan, proses dijalanin terus, kita harus produksi terus, produksi harus terus, jangan kayak ada pesanan baru kita produksi gitu kan ya. Nanti tinggal bagaimana kita memikirkan caranya untuk menyebar luaskan penjualan itu. Jadi menurut saya penting sekali jalani proses, konsisten, dan selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisnis kita supaya dimudahkan dalam segalanya.